Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah kesaksian yang cukup menarik ya, dari seorang yang katanya mantan ustadz, keluar dari Islam, kemudian menjadi seorang yang beragama Kristen. Siapakah dia? Ini dia, Pak Mohari. Tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak. Pak Mohari ini mengaku sebagai seorang muslim yang taat, yang khusyuk dalam menjalankan semua syariat Islam, dan sangat percaya bahwa Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini saya kasih nilai 100 untuk Pak Mohari, karena sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Tapi kenapa? Apa sebabnya Pak Mohari ini bisa murtad dan keluar dari Islam, kemudian memeluk agama Kristen? Kita simak kisahnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Saudaraku, Betul. saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini, saudaraku. Ketika saya kerja di PT Semen Gresik, sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu, saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Kita komentari sedikit ya. Jadi Pak Mohari ini melakukan suatu perjalanan dengan mengendarai sebuah bis ya. Kemudian di dalam perjalanan tersebut bertemu dengan seorang penginjil. Dicatat ya teman-teman, bertemu dengan seorang penginjil. Terjadi dialog, terjadi diskusi, karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu, dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog, Oke, kemudian dari pertemuannya dengan seorang penginjil tersebut, Pak Mohari ini mengalami sebuah perbincangan atau diskusi. Mungkin sudah detail ya, tiba-tiba masuk ke dalam diskusi agama di dalam perjalanan. Kemudian ditunjukkanlah kitab suci dari si orang yang ditemuinya di dalam bis tersebut, dan Pak Mohari menyimpulkan bahwa kitab suci tersebut tidak benar, sudah diselewengkan dan sudah dipalsukan, dan Pak Mohari sangat meyakini itu. Kemudian seperti apa kisahnya? panjang lebar beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Oh, dari sini sudah bisa diketahui bahwa orang yang ditemui Pak Mohari di dalam bis tersebut adalah seorang misionaris yang memang tujuannya adalah untuk mengajak, membuat seseorang yang sudah beragama, memiliki suatu agama, agar keluar dan mengikuti apa
yang disampaikan oleh si misionaris sehingga dapat memeluk agama yang disampaikan oleh misionaris tersebut. Kita lanjut lagi. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa. Sebentar. Di sini ada yang lucu. Pak Muhari menyampaikan, dia bertanya-tanya sebenarnya orang ini agamanya apa? Kok bisa mengetahui jalan pikiran dari si Pak Muhari? Nah, ini yang aneh. Padahal di awal tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Muhari sendiri bahwa dia bertemu dengan seorang penginjil, yang mana penginjil tersebut sudah pasti agamanya di antara dua ya. Kalau bukan Kristen Katolik, ya Kristen Protestan, karena tidak mungkin yang disebut dengan penginjil dari agama Hindu, Buddha atau yang lainnya, tidak mungkin ya. Tapi kok dia malah kebingungan agamanya apa katanya. Tapi di awal sudah bisa menyimpulkan bahwa dia bertemu dengan seorang penginjil. Nah, di sini yang agak aneh ya dari cerita Pak Muhari tersebut. Memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam, itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu. Yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Sebentar dulu Pak Muhari, berarti di sini yang salah bukan yang ngajarinnya Pak Muhari, tapi Anda yang tidak mau belajar mencari tahu. Kalau memang belum mengetahui seperti apa keselamatan dalam Islam, ditanyakan kepada para ulama, para ustadz-ustadz yang memang mengerti, bukan asal menyimpulkan saja tanpa bertanya dan tidak asal menafsirkan suatu ayat di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak salah menafsirkan gitu. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran ini tidak sembarangan, ada ilmunya Pak Muhari. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang paham dalam menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran. Begitu ya Pak Muhari ya. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ? Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam apa Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan di sini baru ya orang tersebut mengakui bahwa si orang yang ditemui bahwa dia beragama Kristen dan dulunya Islam seperti Pak Muhari, katanya seperti itu ya. Wow, padahal di awal tadi dia sudah bilang penginjil ya. Angkat syariat agama dengan sungguh-sungguh, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat. Bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia nanti meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti, hanya kata semoga, insya Allah ya. Kenapa di dalam Islam kita selalu menyebutkan insya Allah atau semoga ya? Karena kita tidak ingin mendahului apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita ya.
Nah, itulah kenapa kita menyerahkan semuanya kepada Allah dengan menyebutkan insya Allah kalau Tuhan meridhoi. Seperti itu Pak Mohari, belajar lagi Islamnya Pak Mohari. Kalau memang ada yang salah dari Islam, ya silahkan disampaikan apa salahnya. Tapi kalau Pak Mohari menyampaikan bahwa Pak Mohari sendiri tidak mempelajari lebih dalam, ya bukan Islamnya yang salah Pak Mohari, tapi bapaknya yang salah. Begitu ya Pak Mohari ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebabnya setiap saya sembahyang 5 kali sehari semalam, saya selalu mendoakan beliau, dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya setelah Waduh, gabrul ini Pak Mohari, ini gabrul ini. Katanya Nabi saja tidak tahu akan selamat atau tidak, padahal sudah jelas ya bahwa seorang Nabi itu dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dijauhkan dari segala dosa Pak Mohari. Itulah kenapa mereka diberi kelebihan, para nabi ini diberi kelebihan Pak Mohari. Jadi yang tidak memiliki dosa kira-kira masuk kemana Pak Mohari? Masuk neraka gitu Pak Mohari. sampai di Mojokerto, akhirnya beliau mengingatkan saya, Har, ingat, kita hidup ini cuma sekali. Jangan sampai salah pilih, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia mengatakan, tiap yang berjiwa akan mati, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat nggak apa-apa. Kalau nggak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Itu kamu harus ingat. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto. Saya bablas turun ke Surabaya. Dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya nggak sabar, saya buka kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang. Nah, ada yang aneh lagi nih, dari apa yang disampaikan oleh si Pak Mohari. Setelah dia melakukan perjalanan, dia cepat-cepat pulang karena penasaran ingin membuka kitab sucinya. Tapi anehnya Pak Mohari ini menyampaikan bahwa dia membuka kitab suci dari berbagai terjemahan katanya. Ingat Pak Mohari, kitab suci Islam itu Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan yang terjemahan, tapi Al-Quran itu yang berbahasa Arab Pak Mohari. Silahkan Pak Mohari buka Al-Quran, ayatnya apa, terjemahannya apa, lalu ditanyakan kepada orang yang memang berkapasitas dalam membuat tafsir Al-Quran, sehingga tidak asal mengartikan suatu ayat Pak Mohari begitu Pak Mohari. Baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi saudara? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda, tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Lagu lah Pak Mohari,
inilah kemarin jurus-jurus atau cara-cara orang Kristen dalam memurtadkan orang Islam. Pasti mereka mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran, disambung-sambungkan dengan pemahaman mereka bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus yang mereka anggap Tuhan. Padahal kalau kita ajak diskusi, setiap orang Kristen pasti mereka meyakini bahwa Isa itu bukan Yesus. Tapi karena ini dalam misi penginjilan, misionaris untuk membuat orang murtad, nah itulah cara-cara mereka agar kita dapat terbujuk, agar kita dapat percaya apa yang mereka sampaikan, dapat masuk doktrinnya ke dalam pikiran kita. Begitulah cara-caranya Pak Mohari. Iman Pak Mohari ini sudah goyah ya kalau memang ceritanya dari Pak Mohari tersebut benar adanya. Cuman kita nggak tahu apakah ceritanya ini memang benar atau hanya karang-karangan saja ya. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi. Betul Pak Mohari, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka di akhirat, kenapa? Karena selama ini Isa Al-Masih itu banyak yang menuhankan beliau. Itulah kenapa terkemuka di akhirat. Terus terkemuka di dunia. Kenapa terkemuka di dunia? Karena Isa Al-Masih ini pada kedatangan yang kedua kali nanti akan menghakimi orang-orang Kristen seperti Bapak Mohari ini yang sekarang ini. Nah, itulah kenapa Isa Al-Masih dikatakan sebagai hakim yang adil, yang itu untuk menghakimi kalian yang menuhankan Dia. Begitu Pak Mohari. Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Karena saya ini terus bekerja sambil merenungkan apa yang saya tulis di dalam folio ini, akhirnya saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Siapa sebenarnya pribadi Isa Al-Masih ini? Sampai orang Kristen menyembah padahal dia hanya manusia saja. Saya bingung, siapa yang bisa menerangkan, siapa yang bisa menjawab semua yang tertulis di sini. Semuanya para kawan-kawan saya yang saya anggap senior saya menerangkan, tapi saya nggak puas. Saya tidak pernah merasakan puas. Karena apa? Sedikit banyak saya tahu bahasa Arab. Jadi kalau sampai dikibulin atau ditafsirkan semau gue, saya juga ngerti. Nah, intisarinya karena ini menimbulkan. Waduh, Pak Mohari ini pelin-pelan juga Pak Mohari. Tadi katanya Pak Mohari tidak terlalu memahami lebih dalam tentang Islam selain syariat-syariat yang dijalankan. Tapi sekarang katanya Pak Mohari bilang bahwa paham bahasa Arab, paham arti-arti ayat dalam Al-Quran walaupun sedikit. Yang bener yang mana ini Pak Mohari? Yang konsisten lah Pak Mohari, jangan pelan-pelan. Pikiran saya kacau, mempengaruhi kondisi kerja saya. Akhirnya saya dipecat. Lah, dari beberapa ulama, dari tokoh mubalik, dari ustadz, dari kiai, semua jawabannya tidak memuaskan batin saya. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Karena saya tidak bisa dialog dengan mereka, karena saya dikatakan bahwa saya terlalu banyak protes, banyak tanya, sehingga banyak para kiai yang tidak setuju, bahkan mencaci maki saya. Bahkan saya dikatakan nanti jangan-jangan kamu murtad
masuk Kristen. Ada yang mengatakan saya ini anteknya Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa saya ini sudah disogok oleh orang Kristen. Akhirnya saya putus asa dan ingat sama Pak Yusuf. Ketika saya ingat Pak Yusuf, saya balik. Pagi sekali saya balik ke Mojokerto. Saya cari alamatnya, pas ketemu. Akhirnya beliau tanya, gimana? Sudah Pak, sudah saya bicarakan, sudah saya kaji, sudah saya cocokkan dalam kitab suci saya, memang ada. Hanya perbedaan tafsiran saja semuanya itu. Akhirnya saya tanya, gimana Pak? Kalau begitu siapa yang benar? Saya nggak bisa memberi jawaban. Yang bisa memberi jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi caranya kamu harus sembahyang. Sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam dengan doa istiqoroh, minta petunjuk. Karena dengan doa istiqoroh itulah Tuhan akan memilihkan kamu mana yang paling benar, mana yang tepat. Oh begitu Pak. Loh, kok gitu Pak Mohari? Dari statement yang disampaikan Pak Mohari ini, kalau si Pak Yusuf menyampaikan kalau ingin mendapatkan jawaban harus melakukan sholat istiqoroh, sholat tahajud, meminta petunjuk. Aneh banget ini Pak Mohari. Masa orang Kristen menyuruh Bapak apabila dalam keadaan yang bingung atau galau harus istiqoroh, sementara kan sholat istiqoroh, sholat tahajud itu ya kita memohon kepada Allah gitu Pak Mohari. Terus Allah menunjukkan gitu agama Kristen yang benar gitu. Aduh, gabrul nih Pak Mohari nih, gabrul. Iya, kalau nanti saya memberi jawaban, ya belum tentu jawaban saya nanti cocok dengan batinmu. Tapi kalau Tuhan yang memilihkan kamu, pasti itu yang terbaik dan yang benar. Apakah cuma sembahyang gitu aja Pak? Ya kalau bisa harus disertai dengan doa puasa. Saya bingung puasa apa? Kira-kira puasa apa Pak? Apa puasa agama saya apa agama Kristen? Ya beliau diam sejenak. Beliau ngomong, ya puasa yang bagus ya puasa Kristen aja lah. Kenapa puasa agama saya? Ujung-ujungnya Kristen. Tadi katanya Pak Yusuf nyuruhnya istiqoroh dan tahajud. Itu kan sholat istiqoroh dan sholat tahajud Pak Mohari. Kok malah disuruh doa dan puasa ya Kristen? Oke teman-teman, mungkin bisa menyimpulkan sendiri ya dari apa yang disampaikan isi kesaksian si Pak Mohari ini, kenapa alasannya dia jadi murtad ya, meninggalkan Islam. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan tadi, si Pak Mohari ini menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari isi ayat dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil. Wow, luar biasa ya teman-teman ya, dengan ayat itu saja bisa membuat Pak Mohari murtad, meninggalkan Islam dan berpindah ke Kristen tanpa mempelajari seperti apa sih ajaran dalam Kristen, seperti apa sih isi dalam kitab Bible, yaitu kitabnya orang Kristen. Pak Mohari langsung menyimpulkan atau langsung mengambil keputusan berpindah keyakinan. Kita tidak tahu apakah Pak Mohari ini menyampaikan cerita yang sebenarnya ataukah hanya karang-karangan saja. Silakan teman-teman nilai. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar, like dan subscribe. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan, Tuhan yang tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.